Monggo Pak. Mbok menawi Bapak sakit Soro Jawi kula matur nuwun. Pak Suki kan. Seneng Pak. Jadi ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priuk yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini, dari zaman Pak Harto, yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Jadi itu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup Pak Basuki, silakan. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau dari saya. Dulu dalam 18 pulau, 1,5 pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apa lagi? 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apa lagi? Tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi? Manfaat untuk rakyat reklamasi ini. Gitu. Cukup di sana Pak Anies. Ya, saya rasa baik Pak. Memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Ya. Lalu saya teruskan. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi Pak. Kami membangun LRT, MRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 tenaga kerja. Maka LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang Anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu.